Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Indah Cahya, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Tuban berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba dengan menangkap 2 pelaku di sebuah warung kopi di Jalan Pakawidang Palang, Kabupaten Tuban. Kedua pelaku diketahui berinisial SK 40 tahun warga desa Pliwetan, Kecamatan Palang, dan SY 36 tahun warga desa Kendal Rejo, Kecamatan Soko. Kasat Narkoba Polres Tuban AKP Harjo menjelaskan bahwa penangkapan ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas peredaran narkoba di wilayah Kecamatan Palang. Dari hasil interogasi terhadap SK diketahui bahwa barang tersebut diperoleh dari SY yang saat itu juga berada di tempat kejadian. Polisi kemudian langsung mengamankan SY dan menemukan barang bukti berupa 6.000 butir pil double L serta 0,94 gram sabu. Pengembangan kasus kemudian dilakukan ke tempat kos SY yang berada di wilayah Asemrowo, Surabaya. Di lokasi tersebut, polisi menemukan tambahan 1.000 butir pil double L dan 0,8 gram sabu beserta alat hisap. Dalam pemeriksaan, SY mengaku mendapat narkotika tersebut dari seorang bandar di Surabaya melalui sistem ranjau atau penempatan barang di lokasi tertentu tanpa kontak langsung. SY membeli 10 butir pil double L seharga Rp10.000 dan menjual kembali ke SK seharga Rp11.000. SK kemudian menjualnya kembali ke konsumen dengan harga Rp50.000 per 10 butir. Atas perbuatannya, SK dijerat dengan pasal 435 dan 436 UU nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sementara itu, SY dijerat dengan pasal sama serta dapat tambahan pasal 114 Jo, pasal 112 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati secara resmi membuka rapat koordinasi persiapan pelaksanaan musyawarah kelurahan khusus pembentukan Koperasi Merah Putih. Rapat digelar pada Kamis 22 Mei 2025 berlangsung di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri dan diikuti oleh camat dan lurah sekota Kediri. Pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengentaskan kemiskinan. Upaya ini ditetapkan melalui instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 yang menargetkan pembentukan sebanyak 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia hingga 12 Juli 2025. Oleh karena itu, Wali Kota Kediri menginstruksikan seluruh camat dan lurah untuk segera menjadwalkan pelaksanaan musyawarah kelurahan. Musyawarah ini diharapkan melibatkan seluruh elemen masyarakat agar aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat tertampung secara menyeluruh. Wali Kota menegaskan bahwa langkah pembentukan Koperasi Merah Putih ini sejalan dengan prinsip ekonomi kerakyatan, sekaligus menjadi bagian dari implementasi nyata Astacita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Inisiatif ini mendorong terciptanya kemandirian ekonomi berbasis gotong royong dan semangat kekeluargaan, selaras dengan nilai-nilai dalam Sabta Cita, khususnya dalam membentuk masyarakat yang produktif, kreatif, dan inovatif. Pembentukan koperasi ini diharapkan menjadi pilar utama dalam mengurangi kesenjangan kesejahteraan sosial ekonomi, serta mempercepat terwujudnya kota Kediri yang mandiri, aman, produktif, dan berkelanjutan. Sekretaris Daerah Bagus Alit, Kepala OPD terkait dan tamu undangan lainnya turut hadir dalam kegiatan tersebut. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara, pemirsa. Seorang pria diduga orang dalam gangguan jiwa mengamuk
hingga merusak fasilitas warung kopi di kawasan Jalan Al-Falah, Kabupaten Tuban. Insiden tersebut membuat kepanikan dan keresahan warga sekitar. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban Gunadi membenarkan kejadian tersebut. Laporan awal diterima dari Pos DPRD pada Jumat 23 Mei 2025. Pihaknya dengan segera mengerahkan tim on-call ke lokasi. Saat proses evakuasi untuk diamankan ODGJ tersebut, sempat menunjukkan sikap agresif. Namun, evakuasi berjalan lancar dan sesuai dengan standar operating prosedur. Diketahui saat proses evakuasi ODGJ Tuban terlihat membawa 3 ekor anak kucing. 2 ekor dimasukkan ke dalam tas, sementara 1 ekor digendong. Gunadi mengungkapkan bahwa kejadian seperti ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Dalam beberapa bulan terakhir pihaknya telah menerima sejumlah laporan mengenai keberadaan orang dengan gangguan jiwa yang meresahkan warga. Bahkan beberapa di antaranya kerap muncul pada malam hari dan mendatangi rumah-rumah warga secara tiba-tiba. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya akhirnya berhasil menangkap pelaku aksi pembacokan di kawasan Kedinding Lor, Kenjeran, Surabaya. Pelaku pembacokan Badrus Soleh, 26 tahun yang menewaskan korban Salamullah, 24 tahun. Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP M. Prasetyo mengungkapkan bahwa dari hasil penyelidikan dan penyidikan, kami berhasil mengamankan dan menetapkan 1 orang tersangka, BS warga Dusun Tanjung, Kelurahan Botopuro, Sampang, Madura. Usai melakukan aksinya, pelaku melarikan diri ke rumah kerabatnya di Kedungdung, Sampang. Pelaku diamankan beserta bukti senjata tajam berupa sebilah celurit. Insiden berawal dari cekcok di depan warung Madura atau toko kelontong milik pelaku yang tak jauh dari Masjid Sirotol Mustaqim, Jalan Kedinding Lor 30A yang menjadi tempat kejadian perkara. Pada saat itu, korban Salamullah membeli bensin Pertalite penuh namun menolak untuk membayar dan justru memukul pelaku. Saat korban hendak melarikan diri, pelaku menghalanginya dengan mengambil kontak motor korban. Lantas, korban berlari sementara pelaku masuk ke dalam toko untuk mengambil senjata tajam. Karena area di belakang masjid merupakan jalan buntu, korban tidak dapat menghindar. Usai melakukan pembacokan, pelaku meninggalkan korban yang tergeletak berlumur darah dan membuang sepeda motor Supra X dengan nomor polisi L5070 AAR. Ini korban di Jalan Larangan, wilayah Kenjeran, Kecamatan Bula. Dari hasil autopsi menunjukkan bahwa korban mengalami luka tembus pada dada kiri, luka bacok pada lengan atas, dan luka bacok pada lengan bawah yang mengakibatkan lengan terputus. Atas perbuatannya, Badrus Soleh dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di berita Nusantara pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah gudang pabrik rokok merek Atlas di Jalan Genengan, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Malang pada Jumat 23 Mei 2025. Pukul 20.35 waktu Indonesia Barat. Salah satu saksi mata, Dwi Basuki, mengatakan api pertama kali muncul dari bagian tengah bangunan pabrik. Saat kejadian, pabrik rokok dalam kondisi kosong, alias tidak ada aktivitas kerja di dalamnya. Saat ini pihak kepolisian sedang menyelidiki penyebab dari kebakaran tersebut. Kasih Humas Polres Malang, AKP Bambang Subinanjar, mengungkapkan bahwa dugaan sementara api berasal dari area kantor dan gudang penyimpanan. Tapi penyebab pastinya masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Dalam insiden ini tidak memakan korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan mencapai 5 miliar rupiah karena gudang menyimpan bahan baku produksi seperti cengkeh sekitar 100 ton, saus rokok,
kertas cukai, dan perlengkapan kantor. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dan berhasil memadamkan api selama beberapa jam. Pihak Polres menegaskan bahwa proses penyelidikan kebakaran dilakukan secara profesional dan menyeluruh serta berkoordinasi dengan pemilik gudang yang saat ini berada di Kalimantan untuk memastikan semua aspek terkait kebakaran tersebut. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Indah Cahya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam berita Nusantara.